Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai presiden yang mengikuti upacara bakar batu di Papua hingga solusi lokal untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta, diantaranya diperlukan solusi lokal untuk mencapai SDGs. Indeks persepsi korupsi Indonesia membaik. Presiden meresmikan Bandara Miangas. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, pemerintah Indonesia terus berupaya dalam mengimplementasikan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang berwawasan lingkungan dalam segenap kebijakan pemerintah dan pembangunannya. Menurut Presiden Joko Widodo, diperlukan solusi yang spesifik sesuai dengan keadaan suatu negara dalam mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam mengimplementasikan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang berwawasan lingkungan dalam segenap kebijakan pemerintah dan pembangunannya. Bahkan sejak tahun lalu, Indonesia sudah berupaya mewujudkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka acara Assembly Meeting of International Organization of Supreme Audit Institution Working Group on Environmental Auditing di Jakarta Selasa. Perjalanan Indonesia dalam mewujudkan praktek keberlanjutan sudah terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 yang sejalan dengan Sustainable Development Goal. Sebagai institusi audit, Supreme Audit Institution harus meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas para pemangku kepentingan dalam menerapkan SDGs, terutama dalam meningkatkan kualitas sistem pengawasan, sistem data, dan sistem informasi. Lebih lanjut, Presiden menyetujui bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global yang harus bersama-sama diwujudkan. Namun Presiden mengingatkan bahwa kondisi masing-masing setiap negara tidaklah sama. Untuk itu diperlukan solusi yang spesifik sesuai dengan keadaan suatu negara dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya, dalam acara yang mengumpulkan institusi atau kelompok kerja audit lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Sedunia itu, Presiden berharap agar institusi-institusi audit tersebut dapat meningkatkan partisipasinya dan berperan aktif dalam membantu pemerintah masing-masing negara mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya pemberantasan pungutan liar yang diungkapkannya saat memimpin rapat koordinasi perwira TNI dan Polri di Istana Negara Jakarta pada hari Selasa lalu. Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan aparat untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak pada tahun 2017 mendatang. Presiden Joko Widodo memimpin rapat koordinasi perwira TNI dan Polri Senin 24 Oktober di Istana Negara, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Presiden kembali menekankan pentingnya pemberantasan pungli serta menjaga netralitas aparat selama mengamankan Pilkada yang akan dilangsungkan pada 2017 mendatang. Usai rapat koordinasi dengan Presiden, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menjelaskan langkah yang disiapkan untuk merealisasikan perintah Presiden terkait pengamanan Pilkada. Panglima menyampaikan bahwa aparatnya siap untuk bersinergi dengan kepolisian guna mengamankan pemilihan kepala daerah serentak. TNI menyiapkan segala daya dan kekuatan yang ada untuk membackup Kepolisian Republik Indonesia apabila ada hal-hal yang berusaha untuk merusak stabilitas dan keamanan bangsa ini yang sama-sama
menjadi sorotan dunia bahwa demokrasi dan agama menjadi contoh dunia. Sedangkan terkait pemberantasan pungli, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan, aparatnya terus melakukan pemberantasan di semua lini, khususnya yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Agar dilaksanakan operasi di layanan-layanan publik terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti masalah sertifikat, KTP, SIM, STNK, BPKB, dan lain-lain. Kapolri menyatakan hingga saat ini kepolisian sudah menangani 235 kasus pungli. Ia melanjutkan pihaknya juga terus bekerja sama untuk pemberantasan pungli di semua lini pelayanan publik, seperti dengan Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri, POM TNI, serta instansi terkait lainnya. Dari Jakarta, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sepekan sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengajak seluruh gubernur menentukan langkah-langkah konkret dalam memberantas pungli. Hal tersebut diungkapkan Presiden saat memimpin rapat koordinasi dengan para gubernur di Istana Negara, Jakarta. Presiden Joko Widodo Kamis siang memimpin rapat koordinasi dengan para gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara. Presiden memberikan arahan tentang sejumlah hal yang perlu diselesaikan secara bersama sesuai dengan program pemerintah. Presiden menegaskan masalah pungutan liar tidak terletak pada besar kecilnya. Praktek pungli dinyatakan telah mempersulit masyarakat dalam mengurus segala sesuatu dan menciptakan ekonomi berbiaya tinggi. Presiden mengajak seluruh gubernur untuk menentukan langkah-langkah konkret memberantas pungutan liar. Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita sudah menganggap itu sebuah hal yang normal-normal saja, yang biasa saja, dan kita permisif terhadap pungli itu. Oleh sebab itu pada hari ini saya mengajak para gubernur untuk membicarakan langkah-langkah konkret di daerah dalam rangka pemberantasan pungutan liar. Presiden Joko Widodo mengingatkan perlunya upaya bersama untuk menghilangkan segala praktek pungutan tidak resmi. Gerakan bersama diyakini sebagai cara efektif untuk mendukung operasi anti pungutan liar. Dari Jakarta, Ludmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah pun secara resmi telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli yang merupakan perwujudan reformasi hukum nasional. Reformasi hukum memulihkan kepercayaan publik dan memberikan keadilan serta kepastian hukum. Pemerintah mengumumkan secara resmi perihal pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli Jumat sore di Kantor Presiden Jakarta. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pembentukan Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Satgas Saber Pungli ini berada dalam komando Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto dan langsung di bawah Presiden. 16 yang ditetapkan dan langsung di bawah Presiden sesuai dengan pasal 1 ayat 2. Dan ketika Presiden menandatangani Perpres ini, beliau memberikan strong message atau pesan yang sangat kuat bahwa saber pungli ini jangan hanya mengejar yang di luar, tetapi juga ke dalam. Menko Polhukam Wiranto menjelaskan pembentukan Saber Pungli ini dalam rangka mewujudkan reformasi hukum nasional dengan tujuan memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan, serta kepastian hukum. Sekarang giliran kita untuk memulai reformasi di bidang hukum nasional kita. Saya akan sampaikan terlebih dahulu tujuan yang ingin kita capai, yakni memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum. Reformasi hukum nasional ini sendiri menyasar 7 hal, yakni menyangkut pelayanan publik, penanganan kasus, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum, penguatan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum. Pemerintah mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemui adanya praktek pungli, baik melalui aplikasi, SMS, maupun call center, dengan menjamin keamanan identitas pelapor yang akan dirahasiakan.
Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Kantor Berita Antara mewartakan. Ya. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki optimistis indeks persepsi korupsi Indonesia semakin membaik di tahun-tahun mendatang. Data Transparency International tentang indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2015 sendiri membaik, meskipun masih di bawah angka rata-rata global. Kepala Staf Kepresidenan RI, Teten Mas Duki mengatakan, dirinya menyadari Indonesia masih lemah dalam sisi penegakan hukum. Teten Mas Duki menegaskan, dirinya meyakini paket kebijakan hukum pemerintah, salah satunya berupa pemberantasan pungutan liar atau pungli, mampu meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia di masa mendatang. Saat ini kontribusi yang baik berasal dari kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kedepannya diharapkan peningkatan kinerja pemberantasan korupsi didapatkan dari kejaksaan dan kepolisian. Ya, kami optimis karena satu komponen besar dari CPI yaitu suap-suap di dalam izin-izin perizinan, ya. Dan dengan paket deregulasi ekonomi yang memangkas berbagai regulasi dan birokrasi perizinan, sehingga peluang terjadinya suap menyuap, pungli itu relatif akan menurun, termasuk gebrakan hukum yang sekarang akan dilakukan di masing-masing kementerian dan lembaga menyangkut soal pungutan-pungutan, ya, suap dan lain sebagainya. Ini juga akan menurunkan. Nah, memang Lembaga Transparency International telah mengeluarkan data indeks persepsi korupsi atau CPI untuk tahun 2015. Laporan berisikan tingkat persepsi korupsi dari 168 negara. Indonesia menempati urutan ke-88 dengan indeks 36 dari skor tertinggi 100. Sementara indeks rata-rata global berada di angka 43. Laporan Transparency International menempatkan indeks persepsi korupsi Indonesia masih di bawah angka indeks persepsi korupsi global. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Kantor Berita Antara mewartakan. Daerah-daerah desa-desa yang dalam Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Miangas di Kepulauan Talaut. Jangan kemana-mana pemirsa, warta ini dapat Anda saksikan sesaat lagi usai jeda berikut.